Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, sebelumnya perkenalkan nama saya Dara Ninggar Aikowi Harjo sebagai perwakilan dari kelompok 5 yang akan menemani kalian semua untuk melihat salah satu kegiatan warga, di mana kegiatan ini pastinya sangat bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan bank sampah, di mana warga sekitar biasanya menyebutnya dengan nama Bank Sampah Nusa Indah Elok yang bertepatan di Perumahan Taman Alamanda Blok B RT 4 RW 12 Kabupaten Bekasi. Di mana pada kegiatan ini warga tidak hanya menjaga kebersihan, tetapi mereka juga mendapatkan penghasilan dari hasil pengelolaan sampah yang mereka lakukan. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita lihat tempatnya. Nah, pemirsa, sekarang saya sudah berada di ruangan yang dimana tempat ini biasanya menjadi tempat kegiatan di mana Bank Sampah Nusa Indah Elok ini melakukan kegiatannya. Selamat sore Ibu, perkenalkan nama saya Hatifah Hanafi, saya dari SMA Negeri 2 Tambun Utara. Izin Ibu, saya mau wawancarai Ibu tentang bank sampah di bank sampah Nusa Indah Elok ini. Sebelumnya Ibu, namanya siapa Ibu? Mula. Sebagai BRT Iya. ya. Nah, pertama-tama saya mau bertanya dulu nih Bu. Tujuan awalnya didirikan Bank Sampah Nusa Indah Elok ini tuh apa ya Bu? Tujuannya itu ya biar untuk memudahkan kita bersama itu biar apa namanya eh, apa barang-barang yang nggak kepake itu bisa tertampung di bank sampah. Jadi nggak kumpul di rumah gitu. Kan kalau biasanya kalau barang-barang yang nggak dipakai kumpul di dalam rumah itu kan jadi sarang nyamuk ya kan. Nah itulah guna tujuannya kita mengadakan bank sampah itu biar istilahnya terutama buat masyarakat itu eh, sangat pentingnya itu dengan adanya bank sampah istilahnya barang-barang yang nggak pakai istilahnya barang-barang yang kayak buku-buku yang udah lama-lama kan biasanya kalau ibu itu suka diselip-selip di apa di pojok-pojok atau di bawah-bawah kolong-kolong tempat tidur atau apa. Nah itu jadinya kan bisa kita jadiin bank sampah ya kan bisa berguna juga buat ibu-ibunya dan apa hasilnya dari bank sampah itu kan kita bisa masukin di buku tabungan. Nah rumahnya ibu-ibu juga bisa jadi bersih ya kan dengan adanya bank sampah itu tujuannya itu aja untuk tujuannya itu aja dan dipoto ya Mbak tujuannya itu aja mengurangi jumlah bangsa. untuk mengurangi sampah-sampah terutama yang ada di lingkungan RT 04 gitu aja. Sekali ya kan alhamdulillah setelah adanya kita mengadakan bank sampah jadi lingkungan kita jadi bersih. Terus nggak cuma di luar bersih di dalamnya juga bersih. Itu aja. Baik. Jadi itu udah menjawab dua pertanyaan sekaligus nih. Sebelumnya dengan Ibu siapa dan Ibu menjadi bagian apa dalam kegiatan Bank Sampah Nusa Indah Elok ini? Siapa ibu dengan siapa? Oh iya. Terima kasih. Saya namanya Bu Andin. Saya di sini sebagai pengurus kegiatan Bank Sampah Elok ya. Saya sebagai sekretaris. Oke, baik dengan Bu Andin. Bagaimana proses pemilahan sampah sebelum dijual ke pengumpul, Bu? Untuk pemilahan sampah, sampah itu kan adanya di warga. Warga kan mengumpulkan barang-barang bekas. Barang-barang bekas itu barang-barang yang tidak bisa dipakai. Jadi bisa didaur ulang. Nah, mereka bisa mengumpulkan ke pos. Ke pos itu ke tempat kita bank sampah. Nah, di situ nanti ada penimbangan, terus pencatatan, terus kita sortir. Nah kita langsung kita rapikan, kita jual ke pengepul.
Mungkin gitu aja penjelasan dari saya. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, siapa yang mencetuskan kegiatan Bank Sampah Nusa Indah Elok ini, Bu? Sebenarnya pencetusnya itu idenya ide saya, tapi saya konfirmasi ke Bu RT. Nah, dengan kegiatan yang ini Bu RT setuju, makanya Bu RT membuat kegiatan bank sampah ini khusus buat Enggak, ibu-ibu kalau PKK. masalah pencetusan itu kita kan ada arisan PKK setiap bulan. Nah, jadi itu bukan masalahnya Andin yang ini, Iya, bukan. jadi Jadi semuanya. bukan, dengerin dulu. Saya kan sebagai ketua RT. Jadi kita mengadakan arisan, saya mengadakan tanya jawab ke ibu-ibu untuk memajukan warga. Bagaimana nih ibu-ibu punya ide enggak? Nah, ada yang mengeluarkan ide, satu bank sampah, kedua dengan hasil kegiatan dengan hasil yang bekas kayak apa itu minuman-minuman kayak nutrisari, kayak Pokoknya kopi barang kapal bekas. api kayak gitu dibikin tas gitu. Kegiatan. Nah, berhubung kita juga apa namanya mau menjalankan ini, kita kan harus tahu nih siapa aja nanti yang bakal mau menjadi pengurus-pengurus bank sampah. Jadi kita coba dulu satu ke bank sampah gitu. Kebenaran pas kita arisan di PKK itu bank sampah, nah ibu-ibu bilang ada yang pada ngomong lah, banyak lah ibu-ibu di situlah ya kan. Jadi mereka bilang cobalah Bu satu-satu, kita satu dulu bank sampah dulu. Bank sampah berhasil, baru nanti kita kegiatan anyaman yang dari kertas kopi itu kita jadiin tas, kita jadiin tempat bungkus apa itu loh, galon aqua. Kayak gitu. Tikar, Kayak gitu. Nah, sementara kita memang belum jalan untuk itunya karena bank sampah aja kita masih istilahnya keteter lah, karena banyak kan sampah warga itu setiap bulan. Itu masalahnya itu Jadi yang kita kegiatan cuma ada bank sampah doang dulu. bisa kita awal yang ngadain bank sampah itu ya dari ibu-ibu Warga. PKK. Saya menanyakan kepada warga siapa yang punya ide agar RT 4 itu bisa maju gitu kan. Nah, jadi ada yang keluar pendapat, coba Bu, ada yang bank sampah, ada waktu itu 3, waktu itu apotek hidup. Ya, jadi yang kita pakai, yang kita ambil bank sampah dulu. Ternyata bank sampah maju. Cuman kan kalau kita mau berlanjut ke yang kayak anyaman tas bekas, apa itu bungkus kapal kopi, kapal api, terus ke apotek hidup, kan kita proses dulu ya kan, butuh proses. Makanya kita iniin bank sampah dulu, fokus di bank sampah. Nah, ternyata bank sampah sudah berjalan sampai 3 tahun, alhamdulillah. Nah, untuk tas yang dari hasil bungkus kopi gitu, kita memang belum kita jalankan karena kita masih fokus sama bank sampah itu, karena kan lebih penting bank sampah, ya kan, ketimbang yang anyaman-anyaman itu. Juga paling seandainya kita bikin, nggak semua bapak-bapaknya juga di sini pada setiap hari ngopi. Jadi yang lebih banyak dibutuhkan ya itulah bank sampah. Bank sampah dan hasilnya. Iya, Ada hasilnya gitu loh Mbak. gitu. Kalau anyaman belum tentu Belum juga iya. semua Jadi bersedia susah untuk dipasarkan Gitu, juga. jadinya begitu. Jadi itu bukan Jadi ide. semuanya idenya itu sebenarnya dari ibu-ibu PKK, dari warga. Nah, akhirnya Bu RT, oh iya yuk kita jalankan bareng-bareng, kita laksanakan. Nah, selama 3 tahun ya alhamdulillah sampai sekarang. Saya Kesha izin bertanya, apa manfaat yang Ibu rasakan setelah ikut bergabung dalam kegiatan Bank Sampah Nusa Indah Elok? Yang kita rasakan ya merasa kayaknya kita lebih, terutama lingkungan kita lebih merasakan enak gitu kan, bersih, terus damai ya kan, terus warga-warganya juga yang ikut ke bank sampah itu pada merasakan itu, seolah-olah itu dia tuh di rumah itu nggak ada istilahnya kayak barang-barang yang nggak dipakai gitu. Terus dia merasakan kayak gitu enak. Terus yang satu lagi dia juga merasakan dengan hasil bank sampah itu kan dia bisa ditabung, uangnya juga dia bisa buat dia ambil kapan aja, bisa ditabung setiap bulannya gitu. Yang dia rasakan ya itu banyak manfaatnya. Ya rumahnya jadi bersih, jadi ibu-ibu itu punya kegiatan sebulan sekali, punya tabungan di bank sampah, kapan aja mau diambil siap, nggak harus
setahun sekali, hari ini dia nimbang, hari ini mau diambil juga bisa gitu. Jadi mengurangi volume ini Mbak, mengurangi volume sampah. Jadi kita bisa meningkatkan barang-barang bekas tadi. Itu aja intinya. Baik Ibu, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Apa tantangan terbesar yang Ibu alami selama menjadi bagian dari pengurus Bank Sampah Nusa Indah Elok? Tantangannya banyak Mbak, kadang ibu-ibu kan suka, bapak-bapak ya terutama ya kan, kalau bekas minum kopi kadang ampas-ampasnya itu kan dia nggak pada dibuang, jadi kan itu kan bau kalau nggak ini lama-lama. Ya itu tantangannya gitu, Namanya kita sampah pasti tahu sendiri ya. Namanya sampah kan pasti bau gitu loh. itu cuman Itu itu aja aja. sih tantangannya, kalau ini nggak ada warga, cuman itu aja, kadang itu aja ya, itu aja yang bekas-bekas kopi, kayak bekas-bekas minuman di botol itu kadang kan suka nggak dibuang, kayak Terus pop minum es rasa-rasa. segala macam minuman Iya, itu kan suka bau itu. Nah, itu aja tantangannya sih. Ya Tantangannya benar-benar jadi kayak bener kita sampah gimana? pemulung gitu. Kita benar-benar pemulung Berarti istilahnya. tantangannya di saat memilahnya Iya, aja. memilahnya tantangannya aja. di saat Tapi untuk- memilahnya. Tapi untungnya itu yang di pengurus bank sampah, mereka orang udah siap gitu. Siap lah. Memang udah risiko, ya kan? Siap dan tanggung jawab. Untuk Iya. pengurus bank sampahnya sendiri itu udah karena sukarela atau ada Itu bayarannya semua sendiri, kerja Bu? sukarela, Sukarela Mbak. sih, Mbak. Nggak ada yang dibayar. Namanya kita kegiatan RT dari bank sampah, dari apa namanya itu Jumantik, dari Mijel, itu semua kerja sukarela semua dari Posyandu. Ada yang istilahnya digaji gitu, baik Namanya dari kerja sosial gimana ya? Mau nggak mau ya harus kita kerjakan gitu. Karena buat kerja kerja di sukarela. RT lingkungan kita sendiri. Kalau Juga. untuk pengumpulan pengambilan sampah ke pengepul atau lainnya itu nggak ada tantangannya, Bu? Oh enggak ada. Enggak sih, seperti biasa aja kita jalanin. Biasanya berapa Sebulan sekali. sebulan sekali Ya, diambil? sebulan sekali, Iya. 3 minggu kita ambil. Kita Biasanya- langsung ke pengepul. Biasanya ada patokan nggak nih, Bu, berapa beratnya atau berharapnya berapa gitu timbangan targetnya? Target. Kalau kita sih pinginnya targetnya yang banyak ya Mbak. Itu. Kita pinginnya targetnya yang banyak. Jadi pemasukannya juga lebih besar. Itu aja. Tapi alhamdulillah sih kita bank sampah Alhamdulillah. naik terus sih targetnya. Di luar prediksi kita. Nah, dari tahun kan kita dari tanggal 23 Agustus tuh 2023. Alhamdulillah dari pertama sedikit terus naik terus sampai sekarang. Karena warga juga udah pada tahu Iya, kalau Ya, ada- semangat. Tahu. Semangat kalau juga. ada hasil yang bisa didapatkan. bahkan dari orang luar juga ada yang nimbang ke kita. Itu aja. Nah, pemirsa, itu dia beberapa informasi mengenai Bank Sampah Nusa Indah Elok yang pastinya sangat menginspirasi. Selain membuat lingkungan menjadi bersih, warga juga jadi bisa mendapatkan penghasilan dari pengelolaan sampah yang mereka lakukan. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus berkembang dan